Kali ini saya membahas tentang kereta api cepat. Kita ketahui bahwa proyek kereta api cepat sebenarnya studi kelayakannya sudah ada sebelum Presiden Joko Widodo. Beberapa pemerintahan sebelumnya melakukan studi kelayakan atas bantuan pemerintah Jepang, melakukan studi tentang dua jalur kereta api cepat yang direncanakan, yaitu Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung dari hasil studi Jepang sudah menyatakan bahwa ini betul-betul tidak layak. Kalau Jakarta-Surabaya itu layak tapi bisa dilakukan sedikit subsidi agar menjadi layak. Kesimpulan pemerintah Jepang. Sementara kereta api cepat biasanya baru layak kalau sekitar 400 km ke atas. Datang pemerintahan Jokowi dibujuk oleh pemerintah Cina dengan janji bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung layak. Proposal diajukan. Saya dapat informasi bahwa proposal ini adalah merevisi saja proposal yang dibikin oleh Jepang dan diakal-akali agar menjadi layak. Layak dan menguntungkan, tidak perlu biaya APBN, dan sebenarnya yang ini adalah pemilik sahamnya adalah BUMN dan tidak ada jaminan pemerintah sama sekali. Itu janji pemerintah dari Cina saat. Akhirnya dibuatlah studi kelayakan. Nah, saya mulai dulu. Siapa sih biang kerok daripada proyek kereta api cepat? Pertama adalah Joko Widodo, yang ranking kedua adalah Rini Suwandi, yang ketiga adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang keempat adalah Erick Thohir, yang kelima adalah Rini Suwandi, yang keenam adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Inilah orang-orang yang harusnya bertanggung jawab atas kegagalan proyek ini. Pada saat itu Rini Suwandi membuat studi kelayakan abal-abal, akal-akalan, sehingga proyek ini dinyatakan layak. Pada saat itu diundanglah beberapa BUMN untuk menjadi pemegang saham, yaitu Jasa Marga, kemudian PT P8, BUMN Konstruksi, dan tentunya PT Kereta Api Indonesia. Saat itu Dirut PT P8 mengundurkan diri karena dia tahu ini akal-akalan, dan yang akal sehatnya jalan adalah Jonan, Menteri Perhubungan, yang betul-betul menolak proyek ini karena dianggap tidak layak. Masih ada Rizal Ramli di dalam menghalangi agar tidak dijamin pemerintah. Tapi pada saat Rizal Ramli diberhentikan oleh Joko Widodo dan diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, maka proyek ini menjadi sangat lancar. Terjadilah negosiasi macam-macam, akhirnya terjadi pembengkakan yang sangat tinggi, hampir 25-30 triliun lebih mahal dari sebenarnya. Berkali-kali Luhut Binsar Panjaitan dikasih tugas, sepertinya semua gagal. Pertama adalah meminta anggaran tidak naik, gagal. Diminta agar saham yang ada di BUMN itu diambil alih sebagian besar oleh Cina, menjadi Cina mayoritas supaya risikonya ditanggung oleh Cina, itu juga gagal. Ditugaskan untuk menegosiasi bunga utang agar turun, juga gagal. Tetap 3,5% per tahun bunga dari Cina. Akhirnya Sri Mulyani mengeluarkan, saya yakin perintah Joko Widodo mengeluarkan jaminan atas persetujuan DPR. Jadi DPR juga bertanggung jawab atas persetujuan DPR, dijamin oleh negara. Artinya apabila proyek kereta api cepat tidak mampu membayar, nah artinya seluruh rakyat Indonesia menjamin proyek ini walaupun tidak pernah naik sama sekali. Orang Papua, orang Sulawesi, orang Aceh, orang apa, seluruh rakyat Indonesia akan ikut membayar proyek ini walaupun gagal. Tapi keras kepalanya Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Rini Suwandi, Erick Thohir, Sri Mulyani menyebabkan kita semua terbebani oleh proyek kereta api cepat.